Tentunya kita pengen banget ya punya energi yang gak ada habisnya. Ibarat baterai yang gak ada habisnya, terus juga fast charging. Wih, keren banget. Ternyata tubuh kita tuh punya baterai kecil yang ada di setiap sel tubuh kita. Dan perannya itu penting banget untuk semua kerja tubuh kita. Yuk kita kenali lebih jauh tentang baterai di sel tubuh kita dan gimana supaya baterai itu bisa bekerja secara maksimal. Mitokondria merupakan pusat penghasil energi di sel tubuh kita. Nah, di dalam sel mitokondria itu tersimpan koenzim Q10 yang perannya tuh penting banget dalam pembentukan energi sel tubuh kita. Jadi sekarang kita mau bahas lebih jauh tentang koenzim Q10 ini ya teman-teman. Ya, kekurangan koenzim Q10 itu bisa mengakibatkan kehilangan koordinasi dan keseimbangan, bisa mengakibatkan kejang, kehilangan pendengaran dan penglihatan, kemudian gangguan ginjal, dan juga penyakit jantung. Kadar koenzim Q10 ini bisa berkurang seiring bertambahnya usia kita. Dan kadar koenzim Q10 yang rendah ini ternyata tuh berkaitan erat dengan penyakit jantung, penyakit otak, diabetes, dan juga beberapa penyakit kanker. Koenzim Q10 ini berperan dalam produksi energi seluler dan juga penting untuk kesehatan sel, jaringan, dan juga organ tubuh kita. Koenzim Q10 ini juga berperan sebagai antioksidan pada membran sel dan juga bersifat melindungi kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Koenzim Q10 ini juga membantu performa fisik kita dan juga bisa mengurangi terjadinya inflamasi atau keradangan, penyakit kardiovaskuler, dan juga bisa memperlambat penuaan. Jadi keren ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, ini saya sebutin beberapa fungsi utama koenzim Q10 ya. Dan juga nanti di akhir akan saya sebutin beberapa sumber makanan koenzim Q10. So stay tune ya teman-teman. Nah, fungsi utama koenzim Q10 ini yang pertama mengobati gagal jantung. Teman-teman tahu kan kalau gagal jantung itu umumnya diakibatkan berbagai kondisi jantung seperti penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi yang bisa mengakibatkan inflamasi atau keradangan di dalam pembuluh darah, arteri, dan vena. Gagal jantung itu terjadi ketika jantung tidak mampu lagi secara reguler berkontraksi dan berelaksasi menghantarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi pemberian Q10 selama 2 tahun pada penderita gagal jantung ternyata mengurangi resiko kematian karena penyakit jantung. Koenzim Q10 ini bisa membantu meningkatkan kadar produksi energi, mengurangi kerusakan oksidatif, dan memperbaiki fungsi jantung, juga membantu dalam pengobatan pasien-pasien yang sudah mengalami gagal jantung. Fungsi koenzim Q10 yang kedua bisa meningkatkan kesuburan. Nah, ini ya, kesuburan pada wanita itu kan memang seperti yang teman-teman ketahui bisa berkurang seiring bertambahnya usia dikarenakan kualitas telur dan juga telurnya itu jumlahnya tuh berkurang. Koenzim Q10 ini bisa melindungi sel telur kita dari kerusakan oksidatif dan bisa membantu mengembalikan kualitas dan juga kuantitas dari sel telur. Koenzim Q10 ini juga nggak cuma untuk cewek ya, juga dia untuk pria-pria, cowok itu bisa membantu meningkatkan kualitas sperma, aktivitas sperma, dan juga konsentrasi sperma. Yang ketiga, koenzim Q10 itu bisa membuat nih kulit ya menjadi muda ya. Jadi pemberian koenzim Q10 pada kulit itu bisa mengurangi kerusakan oksidatif yang terjadi dikarenakan sinar UV dan juga bahkan bisa mengurangi kerutan. Nah, yang keempat, fungsi dari koenzim Q10 itu bisa mengurangi pusing atau migrain ya. Jadi fungsi mitokondria yang abnormal ini kan dapat mengakibatkan peningkatan ambilan kalsium ke dalam sel dan juga bisa mengakibatkan pembentukan radikal bebas secara berlebihan dan bisa mengurangi efek perlindungan dari antioksidan. Hal ini itu dapat mengakibatkan berkurangnya energi pada sel otak dan bisa mengakibatkan terjadinya migrain. Nah, kalau diberikan koenzim Q10 secara signifikan tuh bisa mengurangi kejadian pusing atau kejadian migrain. Yang kelima, fungsi dari koenzim Q10 itu bisa meningkatkan performa kita saat berolahraga ya.
Jadi kalau ada stres oksidatif itu kan bisa mempengaruhi fungsi dari otot dan juga bisa mempengaruhi performa dari olahraga kita. Fungsi abnormal dari mitokondria itu juga dapat mengurangi energi yang dihasilkan dari otot dan juga membuat otot itu sulit untuk berkontraksi secara efisien. Nah, pemberian koenzim Q10 itu bisa membantu mengurangi stres oksidatif pada sel otot dan juga bisa memperbaiki fungsi mitokondria. Fungsi koenzim Q10 yang keenam, dia bisa membantu menyembuhkan kencing manis. Nah, teman-teman pasti tahu kan kalau stres oksidatif itu bisa memicu kerusakan sel. Si fungsi mitokondria yang terganggu itu bisa mengakibatkan juga adanya resistensi insulin. Padahal insulin ini kan penting banget untuk memasukkan gula ke dalam sel kita ya. Nah, koenzim Q10 ini terbukti bisa memperbaiki sensitivitas insulin dan juga bisa mengatur kadar gula darah. Koenzim Q10 ini juga bisa mencegah diabetes dengan menstimulasi pemecahan lemak dan juga bisa mengurangi akumulasi sel lemak dan yang bisa mengakibatkan diabetes tipe 2 ya. Nah, fungsi ketujuh dari koenzim Q10 ini ternyata dia juga bisa mencegah pembentukan kanker loh teman-teman. Karena kan ya seperti teman-teman ketahui, stres oksidatif itu bisa mengakibatkan kerusakan sel dan juga bisa mempengaruhi fungsinya. Koenzim Q10 ini bisa melindungi sel dari stres oksidatif, mendukung produksi energi, mempertahankan kesehatan dan juga daya tahan sel. Jadi dari penelitian umumnya pasien-pasien kanker itu terbukti memiliki kadar koenzim Q10 yang rendah. Terdapat juga studi yang menunjukkan bahwa pemberian suplemen koenzim Q10 ternyata membantu mengurangi kambuhnya dari sel kanker. Nah, fungsi koenzim Q10 yang ke-8 ternyata dia tuh baik untuk kesehatan otak kita ya. Jadi untuk kita berpikir, otak kita itu memerlukan energi ya. Jadi kan mitokondria itu kan generator utama dari sel otak, dan fungsinya dari si mitokondria di sel otak ini juga akan cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Disfungsi total mitokondria ini dapat mengakibatkan kerusakan sel otak, bisa mengakibatkan Parkinson, Alzheimer. Otak juga rentan mengalami kerusakan dikarenakan otak tuh kaya akan kandungan asam lemak dan itu tuh sangat memerlukan oksigen ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kerusakan oksidatif aja itu bisa meningkatkan produksi zat berbahaya yang bisa mempengaruhi memori, kognisi, dan juga fungsi fisik dari otak. Oleh karena itu penting banget otak kita itu dijaga ya teman-teman ya dari berbagai stres oksidatif. Nah, si koenzim Q10 ini bisa membantu melindungi kita dari stres oksidatif itu. Fungsi koenzim Q10 yang ke-9, dia ternyata juga bisa melindungi paru-paru kita ya. Jadi kan paru-paru ini merupakan organ yang paling sering berhubungan dengan oksigen ya teman-teman. Kita menarik napas tuh lewat hidung ke paru-paru ya. Nah, jadi sangat rentan terhadap kerusakan oksidatif ya. Nah, meningkatnya kerusakan oksidatif di paru itu juga lemahnya perlindungan antioksidan di paru itu ternyata bisa mengakibatkan berbagai penyakit seperti asma dan juga penyakit paru obstruktif ya. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian suplementasi koenzim Q10 itu ternyata bisa mengurangi inflamasi atau radang pada pasien asma dan juga bisa mengurangi ketergantungan pasien asma itu terhadap steroid. Jadi banyak banget ya teman-teman ya ternyata perannya si koenzim Q10 ini ya. Nah, sumber-sumber koenzim Q10 ini bisa teman-teman peroleh ya terutama dari minyak kedelai, biji wijen, kacang-kacangan, ikan-ikanan, dan juga dari daging sapi ya teman-teman. Atau kalau teman-teman juga mungkin sulit untuk bisa makan bervariasi, teman-teman bisa juga memberi suplemen koenzim Q10 ya. Jadi itu sekarang sudah ada berbagai supplier vitamin koenzim Q10 ya, seperti mungkin Blackmore dan lain-lainnya ya, saya nggak sebut, saya nggak jualan juga. Nah, jadi teman-teman bisa mulai mencari. Oke teman-teman, sekian dulu info dari saya mengenai pentingnya kita menjaga agar baterai di sel tubuh kita itu tetap energize, seperti energizer itu ya teman-teman. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan mengenai hal apapun bisa tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. See you on next video. Bye-bye.